Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabiril muta'alil hadi ila sabili mardhatih, man qadat iradatuhu la zaliyatu binajatih, wal mukhasisi bi khasaisi ibadah, man la hadathu bi sa'adati 'aini wa inayatih, bi mahdi minnati qarabal muqarrabin, bi khalisi wuddih istahlasal mukhlisin, falhamdul mustamirun abada ala ni'amihi sabiqati allati la nuksilaha adada, فسألوه أن يدخلنا في خاصة اسمه المفرحين، وأسألك بنا مسالك عباده الصالحين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إيمان وتصديق ويقين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله إلى كافة خلق أجمعين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه مطهر معظم منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، أبي القاسم سيد الكون والشافي الثقلين، محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'd. Faqala ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna mu'addamal jazaa'i ma'adhamil bala wa inna lillahi wa inna Allah ta'ala idza habba 'abdan ibtalahu wa idza sabara ijtabahu wa idza radiya istafah. Sadaqallahul maulana azim wa rasulih. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah wa lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala farasha alaina sabr kama faradahu alal iman idh qala ta'ala innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul maulana azim. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita menginjak kepada bab sabar dalam kitab Manhaj Dakwah Ilallah halaman 288, yang mana dalam surat Al-Imran ayat 200 Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaran kamu dan tetaplah bersiaga, waspada dan bertakwalah kepada Allah agar supaya kamu beruntung. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya balasan yang besar itu beserta sebanding dengan bahaya yang besar juga. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala bila menyintai seseorang kepada hamba, tentu pasti Allah akan mengujinya. Apabila dia bersabar, maka Allah akan memilihnya. Dan apabila dia ikhlas atau ridha, maka Allah akan memilihnya juga. Dan ditempatkan tempat yang tertinggi, yaitu kemuliaan. Dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam dengan Yusha bin Nun, di mana saat itu Nabi Musa didatangi burung yang masuk di lengan Nabi Musa sambil berkata, aku akan dimangsa oleh burung elang. Kata sang burung sambil memohon perlindungan kepada Nabi Musa. Jawab Nabi Musa, baik. Maka tatkala burung elang itu akan memangsa burung yang minta perlindungan Nabi Musa, Nabi Musa berkata, biar aku ganti makananmu dengan kambing. Jawab elang itu, kambing itu bukan makananku. Nabi Musa, kalau begitu kau minta apa? Maka elang itu menjawab, saya mau makan 2 biji matamu. Burung besar ini, burung Raja Wali. Maka Nabi Musa menjawab, baiklah. Sambil melentangkan badannya agar burung elang itu bisa mematuk matanya Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Yusha bin Nun ini, wahai Nabi, mengapa engkau menganggap enteng terhadap kedua matamu? Hanya dalam urusan perkara burung saja. Setelah mendengar itu, melesatlah terbang burung yang namanya burung yang ada di lengan Nabi Musa alaihissalam, dan dikejar dengan elang yang hendak memangsa burung tersebut. Jadi ada satu burung lagi yang mengincar. Kemudian kedua burung itu kembali bersama sambil berkata, sesungguhnya aku adalah malaikat Jibril
dan Mikail. Allah perintahkan kami untuk menguji engkau wahai Nabi Allah Musa, apakah kamu ridho apa-apa yang diambil Allah yang ada pada dirimu, untuk kesabaranmu. Jadi burung elang tadi ternyata malaikat Jibril dan Mikail. Qala Nabi Muhammad SAW, as-sabar salasa, fasabrun alal musibah, wa sabrun ala ta'ah, wa sabrun alil ma'asiyah. Sabar itu terbagi ada 3 macam. Sabar kalau kena musibah. Yang kedua, sabar dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita istiqomah ini, Selasa ngaji, Minggu ngaji, Kamis ngaji, itu sabar. Bisa terjadi habis kawin gak bisa ngaji ya. Ternyata ngajinya cari istri ya. Begitu yang diincar dapat, nggak ngaji lagi. Itu termasuk sabar apa sabur? Serakah itu namanya, serakah. Tapi di sini tidak ada. Murid kita laki-laki di Masya Allah nggak doyan perempuan, nggak senang sama perempuan. Alhamdulillah, karena nggak laku. Orang itu bersyukur, bersyukur bisa memandang begini, ya. Tapi yang dilihat di sana, iya nggak? Bisa melihat di sana, yang dipandang di situ, bisa nggak? Melihat di depan, yang dipandang di belakang, bisa? Bisa. Kalau ada yang diincar itu, iya, iya nggak? Kamu termasuk golongan itu apa enggak? Ada murid kayak gitu. Mudah-mudahan sadar, ya. Sabar itu ada 3 macam. Sabar terhadap bencana musibah itu kalau kuat dicatat 300 derajat. Derajat yang pertama itu jaraknya langit dan bumi. Bayangin, nggak bisa ditembus lagi. Kalau 300 berarti udah berkali lipat. Kalau sabar untuk taat kepada Allah dengan istiqamah dicatat oleh Allah Ta'ala 600 derajat ya, 600. Ini biasa sedekah tiap Kamis sama saya, terus gak sedekah, dikurangi 600 derajat juga. Jadi yang biasa itu nggak dibiasakan juga dikurangi. Enak benar kamu derajat terus karena sabar ya. Jadi kalau yang nggak istiqomah juga dikurangi derajatnya, dihapus juga. Sabar menjauhi perbuatan maksiat, durhaka, semua yang dibenci Allah dicatat 400 derajat, jaraknya aras dan bumi. Bayangkan kalau dasar bumi sampai 7 lapis bumi, 7 lapis langit ya. Jadi sabar ada 3 macam. Yang bagus yang mana? 3-tiganya dipakai. Jangan satu aja. 3-tiganya dipakai. Orang Nabi Muhammad SAW, sabar sa'atin ala musibati khairin ibadah di sana. Sabar sebentar itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kamu disinggung orang, maunya marah, sabar, dapat ibadah 1 tahun. Begitu biasa kamu menerima rezeki berupa uang 10.000, 1 hari nggak ada, sabar, berarti sama dengan ibadah 1 tahun, iya kan? Nah,
begitu mau kawin tanggalnya mundur 1 tahun, berarti dapat musibah juga. Alhamdulillah. Maka di sini sahabat Ayub alaihissalam, anak putri Nabi Lut alaihissalam, bangsanya Rum, bapaknya orang yang terkaya di negeri Syam, memiliki peternakan kuda, onta, kambing, semua binatang ternak, ayam, ya. Warisannya didapatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam yang kawin dengan Siti Rahmah, anak putri Afrayim atau putra Nabi Yusuf alaihissalam. Hamil 12 kali. Setiap kali hamil melahirkan punya 2 bayi laki-laki dan perempuan. Jadi 4 anak kaumnya adalah Harun dan T. Suka Harun dan T suka memberi makan fakir dan miskin. Disediakan khusus di rumahnya Nabi Ayub ini, meja makannya itu besar, nggak kayak kita. Itu meja makannya itu bisa 25 meter, ya. Kalau kita meja makannya triplek 1,5, diisi orang 15 buyar, ya. Tapi kalau Nabi Ayub itu setiap hari itu mejanya diisi makanan tiap hari. Pagi itu khusus, bukan orang kaya yang masuk, fakir miskin masuk suruh makan. Nabi Ayub nunggu, itu hobinya Nabi, ya. Kalau kita hobinya makan, bukan memberi makan. Maka iblis marah, menjadi dengki terhadap Nabi Ayub alaihissalam, dan iblis berencana akan merusaknya dengan cara memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ayub alaihissalam tidak tentram karena engkau memberi makan, harta, anak dan kesehatan, kekayaan dan kesenangan, kata iblis. Kalau tidak karena itu, tentu dia tidak akan menyembah engkau. Maka firman Allah, hei iblis, mal'un, terkutuk, engkau dusta. Sesungguhnya aku maha mengetahui, sesungguhnya dia menyembah aku dan bersyukur kepada aku, meskipun dia tidak mempunyai keluasan rezeki di dunia ini. Maka iblis gak terima. Ya Tuhanku, berilah aku kekuasaan untuk menggoda Ayub. Akan aku buat dia lupa zikir kepada engkau dan tidak ibadah kepada engkau. Maka doanya iblis ini dikabulkan oleh Allah. Allah mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub, tapi dengan syarat, kecuali jiwa atau hati dan lisannya jangan kamu ganggu. Yang lainnya boleh kamu ganggu, jiwanya sama hatinya itu sama, lisannya. Kemudian iblis setuju, lalu mengumpulkan bala tentaranya, anak buahnya, ya, untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam sambil berbangga, tidak ada kesempatan yang paling baik aku mendapatkan, walaupun waktu aku menggoda Nabi Adam alaihissalam, dengan segera iblis merusak harta benda dan dengan cara membakar dan merusak ternaknya, semuanya dibuat bangkrut. Masa rumahnya, ladangnya, kebunnya. Saat itu Nabi Ayub sedang sholat di masjid. Iblis berkata,
Ayub, apakah engkau tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan saat ini kamu dalam keadaan bahaya, semua ternakmu, semua rumahmu, semua hartamu itu nggak ada, yang telah memusnahkan semua kekayaanmu sampai menjadi abu? Nabi Ayub karena khusyuknya dalam sholat tidak menjawab sampai menyelesaikan sholatnya. Kalau kamu gimana kira-kira? Anakmu jatuh dari dipan, kamu lagi sholat, cepat kamu lompat pasti pulang, gak sido ngaji, betul? Betul apa enggak? Anakmu greges, kamu langsung lompat. Ini semuanya diuji, ya. Apa jawabnya Nabi Ayub? Alhamdulillah, Allah telah mengkaruniakan saya dan juga mengambil dari saya. Artinya menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdiri lagi, mengerjakan sholat lagi, maka iblis pun merasa kecewa karena nggak mempan pengaruhnya. Dengan tangan hampa karena tidak mampu merubah imannya Nabi Ayub alaihissalam. Dalam satu riwayat, anak Nabi Ayub 14 orang, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Sedang waktu itu mereka berada di tempat saudaranya yang paling besar, namanya Hurmula. Kemudian iblis melempar semua anak-anaknya sehingga mereka mati. Ada yang saat itu makan dan ada yang duduk, semua mati. Maka iblis kembali datang kepada Nabi Ayub dan berkata dan mencoba lagi menggoda dengan memberitakan berita bahwa anaknya mati. Apakah engkau tetap menyembah Tuhanmu Allah sedangkan semua anak-anakmu telah mati? Nabi Ayub tetap tidak menjawab, terus meneruskan sholatnya sampai selesai dan berkata, sesudah selesai sholat, iblis terkutuk, sesungguhnya harta dan anak laki perempuan itu semua adalah fitnah. Bayangin. Maka alhamdulillah Allah telah mengambilnya dari saya, sehingga saya harus bersabar dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap nggak dipikirkan, masa ini bukan satu yang mati, 14, ya, semuanya. Iblis ternyata kecewa lagi karena belum bisa merubah keimanan Nabi Ayub. Kemudian iblis laknat berusaha lagi. Tatkala Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan sujud, iblis mencoba meniup hidungnya dan mulutnya sehingga badan Nabi Ayub menggelembung, bengkak, berkeringat banyak dan merasa berat badannya. Kemudian kata istrinya, mungkin itu disebabkan karena pikiranmu memikirkan hartamu yang hilang. Mungkin anak-anakmu yang banyak telah meninggal, sedangkan waktu malammu untuk ibadah, siang hari untuk berpuasa. Walaupun engkau tidak pernah merasa senang, setelah itu Nabi Ayub mendapatkan penyakit yang besar. Di sini cacar atau borok di seluruh tubuhnya, bahkan sudah mengeluarkan darah dan nanah yang busuk dan disertai ulat-ulat yang berjatuhan semua dari semua badannya karena saking banyaknya nempel.
sehingga sanak keluarganya semua pada menjauhkan diri karena merasa jijik kepada Nabi Ayub. Ya. Kita ini nggak usah mikir ujian begitu, ya nggak? Punya panu aja bingung kamu, ya kan? Kamu punya panu di pipimu, ya. Tapi lagi pacaran, malu nggak kamu? Malu apa enggak? Dihilangi dengan apa? Hah? Sampai hilang seminggu baru berani ketemu kamu, karena masih ada bekasnya panu. Ini borok, ya. Kemudian riwayat Nabi Ayub mempunyai 3 istri dengan ujian yang sangat berat itu. 2 istrinya langsung minta cerai. Masa delok borok, ya, delok panu wis melayu, ya, kowe dari kamu kadasen gitu aja. Kira-kira perempuan lari enggak? Lari apa enggak? Begitu. Ini langsung istri Nabi pun 2 istri lari kabur, ya. Tapi kalau murid kita ini enggak, istrinya enggak kabur walaupun dia sakit mata, sakit ini, ya, sakit gigi semua bengkak, enggak lari. Dia lari kalau nggak kasih belanja, itu lari pasti. Ya, betul apa enggak? Ada nggak istri dikasih tasbih mau? Ada nggak? Dikasih belanja kadang-kadang kurang, iya kan? Betul. Yang lucu lagi, gajinya pas-pasan, ya kan? Tapi kawin 2, itu luar biasa enggak? Itu termasuk luar biasa apa enggak? Itu yakin, ya. Terus kawin 3 lagi. Yang kaya aja gak berani kawin, yang punya duit, ya kan? Yang sudah punya industri, proyek, mau kawin 2 takut, bukan takut gak kuat belanjanya, takut dicakar sama istrinya. Masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan yang di sini ini semuanya, ya, jangan coba-coba kawin 2 kalau enggak mampu. Enak gak kawin 2 itu? Tapi kamu mau semuanya. Asal Mbok Empan kasih izin. Boleh semuanya kawin 2, anak muda-muda semua ini. Tapi saya izinkan itu, langsung saya dukung, saya biayai untuk apa penghulunya, asal sama Bu Hamzah, ya. Itu namanya memberi makan untuk halal, itu pahalanya besar. Angkat tangan yang mau. Boleh. Tapi belum tentu ibu yang belakang itu mau sama kamu. Enggak taunya kamu tambah besar. Kemudian sampai-sampai Siti Rahmah dipengaruhi agar meninggalkan suaminya karena penyakit itu cepat menular, tetapi Siti Rahmah dengan kekuatan imannya tetap bertahan untuk mendampingi Nabi Ayub alaihissalam sampai beliau diusir dari desa itu. Dengan tangisan air mata menggendong Nabi Ayub alaihissalam sambil menangisi hidupnya tentang tentu dengan kesedihan yang sangat berat, sampai terakhir di tempat tidurnya di sampah karena nggak ada tempat lagi, semua tidak diizinkan, sampai diusir di tempat yang tidak ada manusia
sambil membuat rumah sendiri, tempat berteduh itu dari kayu yang dari hutan yang cukup besar untuk mereka berdua di tengah hutan. Jadi bukan di pinggir ini, udah diusir, nggak boleh. Kayak penyakit lepra kusta itu kan nggak boleh diasingkan. Dengan tikar sebagai tempat tidurnya, batu sebagai bantalnya. Ujiannya orang habis kaya itu luar biasa. Kekayaan Nabi Ayub itu semua ada, semua senang, semua ada. Begitu habis tinggal orang miskin lebih miskin, fakir lebih fakir, dan penyakitan. Itu Nabi Ayub. Sambil berkata, "Hai istriku, katakan kalau engkau mau meninggalkan aku ridho dan puas." Sebab menyadari dia sudah sakit. "Jangan sampai tidak pamit," jawab Siti Romah. "Jangan khawatir, hai suamiku. Sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan engkau selama hayat hidupku." Ini wanita soleha ya. Sekarang jangankan sakit ya, gak kerja tinggal minggat. Masya silanang tuh rokok gak iso, budal minggat. Ini anak sekarang ini bukan solehah ya. Kalau solehah itu saat suaminya nggak punya apa-apa, sakit, kurus, kering ya, tunggui dengan Masya Allah, dibacakan Fatihah, dibacakan Quran ya, dibawa ke rumah sakit, diutang no sana utang sini. Masa itu wanita yang bisa melihat suaminya kurus itu. Ini enggak, sudah suaminya kurus ditombak bisa. Masya Allah. Kalau kurus kecil itu jangan ditendang. Kurus-kurus itu sakti. Ingat tak? Kalau tambah gemuk-gemuk isinya air tok itu. Kalau duit cilik tapi akeh duit, masa gede dari duit roti. Nah gitu. Yang lucu nih, kadang-kadang murid kita ini istrinya kecil, suaminya besar ya gajah. Ini suaminya kecil kurus, bojone kok banteng. Tidak seimbang. Golek sing seimbang itu. Betul apa enggak? Ini saya cerita Siti Rahma. Jadi kalau mau pergi itu pamit, gitu. Jadi Mas, saya sudah gak senang lagi sama kamu. Nah, itu pamito, gitu. Ya. Gak mau digubuk balik mana? Eman. Masa sampai Nabi Ayub mengizinkan pergi ke sebuah desa untuk bekerja, memotong roti atau ikut orang kerja di roti agar bisa memberi makan Nabi Ayub alaihissalam. Setelah diketahui kalau Siti Rahma adalah istri Nabi Ayub, majikannya mengusir lagi karena takut virus ketularan. Coba ujiannya di stop, nggak boleh kemana-mana karena takut penyakitnya Nabi Ayub. Siti Rahma berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah melihat keberadaanku, sungguh telah sempit rasanya dunia ini bagiku. Ya Allah, setelah Engkau rendahkan di dunia ini, jangan Engkau rendahkan aku dan hinakan kami di akhirat nanti." Jadi berharap cuma satu, kalau dia rendah di dunia, hina di dunia, dia tidak mau rendah di akhirat, dia ingin mulia di akhirat. Rendah di dunia tidak masalah katanya. Ini kalau kembali kepada Allah semuanya. Karena semua penduduk telah mengusir kami dari rumah kami di dunia ini. Untuk itu aku mohon kepadamu, ya Allah, ya Rabb, jangan Engkau mengusir kami besok di hari kiamat. Masa
Kalau aku diusir dari manusia penduduk bumi tidak suka, tapi jangan kau usir aku dari kiamat, kau halau dari kiamat, sehingga aku tidak bisa mendapatkan naungan dari kiamat. Hingga akhirnya Siti Rahmah menjual rambutnya kepada penjual roti. Itu Siti Rahmah itu rambutnya sampai ujung jari, lutut bawah, dipotong itu tiap hari 20 cm, 20 cm, 20 cm dijual, digantikan roti untuk kasih makan Nabi Ayub. Masya Allah. Jadi gelungan rambut Siti Rahmah itu, Siti Rahmah ini didapat dari Nabi Yusuf alaihissalam. 12 gelungan rambut yang sangat disukai oleh Nabi Ayub terpaksa dijual, diganti, ditukar dengan roti. Wis, gak sanggul-sanggulan, gak masalah, ya kan? Yang penting suami saya bisa makan, begitu, ya. Ini enggak. Ini dek, tolong jual gelangmu 5 gram itu dek, saya sakit berobat. Iki wek wong tuwaku, wis gak lukokno. Kowe iki lanang opo? Ini perempuan akhir duwe eman-eman. Ini sejarah, ini warisan ibu saya, ini warisan bapak saya. Jangan kau jual, kamu utang saja mas. Masa? Nggak ada hubungannya. Kalau sudah begitu, walaupun harta warisan bisa jadi uang untuk kepentingan, tidak kekal harta itu, ya. Ini supaya saya ingat dengan orang tua saya. Ingat toh tidak pernah berdoa. Yang diingat oleh Allah Ta'ala anak yang mendoakan, ibunya, bapaknya, ya kan? Bukan kalung diremet-remet, ya Allah, mudah-mudahan ini mana. Ini tidak seperti itu. Akhirnya berkorban yang namanya istri Nabi Ayub ini. Itu pun Nabi Ayub curiga, jangan-jangan istriku nanti menjual dirinya karena dia pulang bawa roti. Loh, masih dicurigai. Sing apik yang bagus masih dicurigai, ya. Ujian terus. Maka dalam hati bersumpah, kalau sembuh akan memberi hukuman. Aku cambuk istriku itu kalau memang benar-benar dia menjual diri. Padahal demi Allah dia untuk mencari makan suaminya. Setelah diketahui bahwa istrinya menjual rambut gelungannya, menyesal dan mengeluh Nabi Ayub alaihissalam. Istri Nabi telah menjual rambut untuk dirinya sampai lama penderitaan sakitnya, sampai ulat-ulat pun apabila Nabi mau sholat ditaruh dulu, diambilin di badannya. Jadi yang nempel di tangan ditaruh di lepek, ya, taruh di lepek. Sudah selesai suci dikembalikan lagi di tangannya. Kasihan, karena itu rezekinya di daging saya, ya. Kalau kamu gimana kira-kira? Nggak usah ulat dia tau, coro dicari Melayu bisa. Akhirnya sakit yang diderita Nabi Ayub ini lamanya 18 tahun. Bayangkan, kita dikasih ujian 1 hari itu insya Allah nggak sanggup, 1 jam pun nggak sanggup, ya kan? 5 menit nggak sanggup. Ini 18 tahun dengan tawakal dan sabar menerima ujian Allah. Sedang Nabi Ayub bertanya kepada istrinya, "Hai istriku, berapa lama kita diberi kenikmatan senang oleh Allah?" Istrinya menjawab, 80 tahun. Kita nikmat, kita senang, kita nggak sakit, kita nggak kelaparan, kita nggak pernah susah 80 tahun. Kata
Nabi Ayub itu belum cukup dibandingkan kita sakit hanya berapa? 18 tahun. Maka Allah Ta'ala memberikan Ayub alaihissalam, hai Ayub, lisan hati dan urat adalah milikku, dan rasa sakit pun milikku. Apakah arti susah bagiku? Padahal banyaknya nabi-nabi, 70 nabi minta diuji seperti engkau kepadaku, sedangkan aku hanya memilih engkau sebagai tambahan kemuliaanmu, dan ini hanya lahirnya saja berupa bala dan penyakit. Jadi 70 nabi itu semua minta diuji kayak Nabi Ayub, karena ujian yang besar itu dapatnya nilai juga besar, kemuliaannya juga besar. Ujian ringan juga, ya. Penyakit hakikatnya adalah kecintaanku dan kasih sayangku. Aku menguji itu karena aku cinta dan sayang kepadanya terhadap hamba-hambaku yang sabar. Kemudian sampailah berakhirlah ujian Nabi Ayub, maka dijatuhkan ulat, yang satu jatuh di air menjadi lintah untuk menyembuhkan penyakit. Lintah itu bisa untuk menyembuhkan penyakit. Ulat yang satunya dijatuhkan di darat menjadi lebah, yaitu tawon, yang mengeluarkan madu juga untuk obat manusia. Jadi madu itu asalnya ulat yang di tangannya Nabi Ayub. Dan kemudian malaikat Jibril membawa 2 buah delima dari surga untuk obat Nabi Ayub alaihissalam, yaitu mengembalikan semua daging yang rapuh yang dimakan ulat dan tulang-tulangnya yang dimakan oleh ulat, sambil Jibril mengatakan, bangunlah dan berdirilah dan larilah engkau dengan kakimu. Maka Nabi Ayub alaihissalam memukulkan kakinya di tanah, maka keluarlah air hangat dan mandi dengan air itu. Sedang digerakkan kaki kirinya, maka keluarlah air dingin untuk diminumnya, dan dikembalikan semua keluarganya yang semuanya mati dihidupkan kembali. Jadi anaknya yang 14 mati itu semua hidup lagi, kumpul lagi. Dan ternaknya itu yang semua habis dikembalikan berlipat-lipat lagi. Makin kaya, bukan makin sedih, kembali semula. Dan dengan izin Allah mereka kumpul kembali, dan kecewa putus asa yang namanya setan iblis tadi gak mampu menjatuhkan nabinya. Menguji Nabi diizinkan, tapi Allah telah menjaga Nabi Ayub. Menurut Imam Mughazir, Allah telah menghidupkan mereka dengan memberi rezeki kepada Nabi Ayub alaihissalam seperti mereka. Pendapat Ad-Dahhak, Allah memberi wahyu kepada Nabi Ayub, apakah kamu ingin agar anak-anakmu kami hidupkan lagi? Jawab Nabi Ayub alaihissalam, biarlah mereka di surga dengan rahmatmu, agar jadi contoh bagi mereka yang mau beribadah kepada engkau. Tapi sebenarnya ini dihidupkan lagi untuk kumpul, ya. Tapi semua dijamin nantinya, karena sudah mati hidup lagi, masuk lagi. Maka ini pendapat dua, yang satu hidup kembali, yang satu ada anaknya di surga. Agar juga mereka mengetahui bala cobaan itu berasal dari engkau, seperti engkau menguji kepada nabi-nabi dan wali-walimu untuk bersabar. Jadi kalau mau menjadi orang besar, menjadi orang hebat, itu harus menerima ujian yang besar-besar. Jangan ujian yang kecil-kecil, ujian yang besar-besar. Riwayat Wahab bin Munabbih telah kudapatkan dalam kitab Taurat 4 baris. 1. Barang siapa yang baca kitab Allah sedang dia menyangka tidak diampuni dosanya, berarti dia termasuk meremehkan ayat-ayat Allah. Gimana ini? Kamu baca Yasin, baca Fatihah, baca Qul, tetapi kamu tidak merasa dosa saya diampuni, itu berarti meremehkan ayat-ayat Allah.
Baca bismillahirrahmanirrahim, kita yakin diampuni dosa kita, dan jangan meremehkan. Apa yang kita baca 1 kali, 2 kali, 3 kali merupakan itu jaminan bahwa itu adalah untuk pengampunan dosa. 2, barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, artinya menjadi penjilat, tunduk walaupun salah, ya, mengikuti walaupun salah, zalim diikuti, kaya zalim, kaya bohong, kaya dusta, kaya gak karuan, kita taati. Diambil, dicopot 2/3 iman kamu. Kalau kita sholat 100 kali, berarti sisa 30 kali, 70 kali dicoret sama Allah, ya. Yang ketiga, barang siapa yang susah hati terhadap apa yang terlepas dari tangannya, maka dia termasuk golongan yang marah kepada kodok kepastian Allah. Apa maksudnya marah? Ya, apa yang kita miliki pada satu saat diambil oleh Allah karena hutang harus bayar, rumah disita, mobil disita, semua disita. Si istri mengeluh, kenapa jadi begini? Ya, berarti nggak mau keputusan kodok dan takdirnya Allah Ta'ala, maka Allah marah kepadanya. Bisa-bisa habis bayaran kita dapat 500.000 dicopet orang, marah enggak? Marah karena nggak bisa belanja 1 bulan. Biar kamu marah, kamu benturin kepala kamu pukul istrimu, 500.000 juga nggak kembali karena sudah diambil sama copet. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembalikan dengan jalan lain. Begitu. Ada yang ngomong, kalau begitu saya dosa ini, saya sembahyang 2 rakaat, tak wirid saya 1000 kali supaya uang saya dikembalikan di sajadah. Tambah goblok, ya kan? Yang keempat, barang siapa yang mengeluh kepadaku penderitaannya, maka termasuk golongan orang yang mengeluh kepada Allah, termasuk tidak bersyukur. Ya, ada kadang-kadang orang jualan satu hari sepi. Ya Allah, kok sepi ya Allah, mati aku ya Allah. Ini termasuk golongan tidak bersyukur. Iya kan? Jadi kalau sepi itu bisa terjadi 1 hari sepi, besok digantikan 3 kali lipat. Itu kalau sabar. Kalau sambat, sepi, menit tambah sepi, 3 hari tambah sepi, 4 tambah bangkrut. Loh, coba. Karena termasuk tidak bersyukur. Jadi istrinya juga dikasih tahu, kan kita ngaji sama, ya. Kalau sepi ini dek, ya kita jangan makan ayam dulu, ya kan? Nah, makan tahu tempe dulu, asal ada garamnya kan enak. Sabar. Tapi yang orang sekarang saya nggak pernah mau melihat begitu itu. 15.000 jual ayam goreng. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW, man usiba bi musibatin fi malihi au jasadi fatamaha walam yaskuwa ilan nas kana Allah kana Allah an yaghfir lahu. Barang siapa ditimpa musibah, bencana di dalam hartanya atau badannya, dia mau menyembunyikan dan merahasiakannya dan tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak berkeluh kesah, dan tidak menceritakan kepada orang lain, tidak sambat rono rene, maka seharusnya ia pasti mendapatkan ampunan dari Allah. Gitu, ya. Kebanyakan itu kalau orang susah itu sambat nggak, ngeluh, ya. Kebanyakan itu dari manusia, walakin asran nas, kebanyakan mereka manusia kalau dalam susah, sak kampung harus tahu. Tiap ketemu orang cerita, saya ini susah, membaung salah.
Tapi kalau dapat senang, kalau dapat untung, kalau dapat duit banyak, gelendem kayak keong. Kuatir dimintai, kuatir untuk apa? Dimintai tolong. Ya, tapi kalau dia menderita, semua harus tahu. Utangku itu banyak, itu cerita di mana-mana, padahal yang diceritain podo diutangin. Kalau untung dia ada cerita. Sampai sekarang murid saya nggak ada itu. Kalau dapat untung besar ini, Tuan Guru, saya kemarin dapat untung 100 juta. Gimana enaknya Guru? Enggak pernah. Mulai 81 sampai kiamat nggak ada. Khawatir tak sikat ludes. Masya Allah. Tapi nek utang nek iso datang 3 hari dari jam 7 malam ditunggu subuh, subuh ditunggu sampai sore, sore ditunggu sampai siang, siang malam terus. Karena apa? Di rumah sudah banyak orang nunggu nagih. Tapi begitu lunas, alhamdulillah. Itu santri buduran. Tapi asalnya dari sini juga. Masya Allah. Jadi ini latihan ya, kalau dapat untung, dapat senang, cerita sama guru, insya Allah pahalanya tambah besar, ya hadiahnya tambah besar, karena apa? Cerita gitu. Kalau susah kamu cerita, itu umum. Oh, umum. Untuk ini halaman 297 itu ada doa, yang mana doa itu habis tawasul. Ini doa habis tawasul, atau doa habis membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau habis baca salawat, jangan dibaca assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, ini salamnya. Tapi langsung saja ini doanya, Allahumma inni tawassal ilaik bihabibikal Mustafa indaka Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hada fi qada'i hajati ya habibana ya Muhammad inna natasaffa bika ila rabbika fasfa'alana indal maulal azim ya ni'mal rasulul tahir Allahumma fasafihu fina bijahi indaka. Ya Allah, berikan aku syafaat dengan menghadap kepada engkau. Sampai 3 kali itu ya, ini habis tawasul atau baca sholawat. Jadi habis sholawat itu bisa habis pengajian baca Sifa'us Sudur, itu dibaca ini ya. Jadi habis maulid baca itu semua. Jadi supaya dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian diteruskan ini doa habis sholat 5 waktu. Allahumma la ta'da' lana fi maqamina hadha dhanban ila ghafartah wala hamman ila farajatah wala dainan ila qadaitah wala aiban ila satartah wala ghamman ila kasyaftah wala maridan ila sakaitah syafaitah wala muhtajan illa kafaitah wala sa'ilan illa ataitah wala mujahidan fi sabilika illa nasartah wala mujtahidan fi dini illa a'antah wala gaiban illa radattah wala aduan illa khadaltah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya, tapi biasa nangani kalau nggak ngerti belajar ilmu itu baca, kadang-kadang dibaca ini kan panjang, ini kan bukunya ini kan buku doma panjang. Dia baca Allah ta'ala fi maqamina hadza dan ila ghafartahu wala aman ila farajatahu
wala tahinan ila qodoi tahu. Ya, itu alamat ya, waktu teko pasar. Kamu ngaji di mana? Saya ngaji di Gus Arifin. Ya kalau tahu nih kalau balik. Dia nggak ngerti ya. Nah, untuk itu kalau Nabi Muhammad SAW almarhum al-ahab, seorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Untuk itu ada wasiat wali abdal. Abdal itu artinya pengganti, yaitu 7 perkara. Diingat-ingat, ilmu itu diingat-ingat dengan niat ingat, hafal, melaksanakan. 1. Orang yang banyak bicaranya selain ilmu Allah, selain kalam Allah, sekalian daripada hadis Rasulullah, jangan engkau berharap akan memiliki kesadaran hatinya, maka akan menjadi keras seperti batu hatinya. Ya. Banyak omong yang tidak penting pasti keras hatinya. 2. Orang yang terlalu banyak makannya, maksudnya ukurannya. Kalau yang gemuk itu harus 1 bakul, jangan coba-coba 1 piring. Itu bukan termasuk banyak, karena badannya harus butuhkan 1 pikul. Kalau kurus ini makannya 1 warung, jangan kamu berharap ilmu hikmah darinya. Pegang itu ya. Biasanya ada orang menahan diri, orang gemuk itu makanya sedikit karena malu sama teman-temannya atau karena pengajian. Kan piringnya sama semua, ya kan? Isinya cuma 10 puluhan, ya kalau piring itu. Tapi ada yang nggak sanggup, dia cuma 2 puluhan sudah kenyang. Ada yang 10 puluhan nggak muat, nggak cukup. Itu jangan malu-malu ke belakang minta tambah, gitu. Karena itu ukurannya dia 3 piring, ya. Yang lucu ini kurus ukurannya 3 piring, itu lucu ya. Itu ada cerita memang, itu makannya sampai sate itu 200 tusuk 300 kuat, orangnya kurus. Bertanya orang, kenapa dia mampu makan 200 tusuk kambing yang besar-besar ini? Enggak tahunya sudah bolong 20. Jadi yang makannya banyak itu termasuk golongan sundel. Ketika orang banyak bergaul pada manusia, jangan berharap untuk merasakan kelezatan ibadahnya. Orang yang cinta dunia jangan berharap mati husnul khotimah, tidak bisa. 6. Orang yang banyak memilih teman dolim, jangan berharap punya lurus agamanya. 7. Orang yang banyak mencari kerelaan manusia, ya, minta pujian manusia, jangan kau harapkan dapat ridhonya Allah. Mudah-mudahan itu hadis nanti kita uraikan satu persatu insyaallah Kamis depan, khusus untuk wasiat wali abdal. Karena ini waktu dan tempat tidak mengizinkan, maka untuk itu mari kita sama-sama memuji kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita semuanya diampuni dosa-dosa kita, dapat dari Allah, barakah dari Allah, rahmat dari Allah, semua diluaskan rezeki sama Allah Ta'ala, dimudahkan semua urusannya, digampangkan semua urusannya, sampai mati digampangkan ketemu Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.